Modal selalu mendapat perhatian penting dalam berinvestasi. Seorang investor bergulat dengan serius agar modal itu tidak berkurang tapi bertambah. Apakah Anda mengalami hal ini? Salam IHSG. Investor harus selalu gembira. Tanpa modal tentu kita tidak akan bisa berinvestasi. Maka ketika berbicara tentang modal berarti kita sedang berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Untuk itu memahami modal dengan benar itu bukan hanya sekedar dari seberapa banyak jumlah uang yang kita miliki, tetapi berbicara tentang modal kita harus lebih dalam menyikapi, menyadari dan menghargai. Karena sebenarnya berbicara tentang modal itu ada bagian-bagian yang kita lakukan untuk bagaimana modal itu bisa ada, modal itu bisa terakumulasi atau bisa bertambah, dan bagaimana modal itu juga bisa terpakai dengan baik. Kalau kita menyadari sepenuhnya bagaimana susahnya mengumpulkan modal, itu akan menjadi suatu bagian yang sangat baik di dalam investasi. Artinya Anda akan menghargai modal tersebut dan tidak menjadi seorang yang asal-asalan dengan modal tersebut, karena Anda sadar bagaimana mengumpulkan modal itu tidak gampang. Apalagi bagi Anda yang sudah berinvestasi sekian lama, Anda tahu bahwa untuk pun modal itu bisa bertambah itu suatu hal yang tidak gampang. Maka yang terpenting di sini bukan bagaimana modal itu nanti langsung bertambah, tidak. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita pertama menyadari dari mana modal itu berasal, bagaimana usaha kita bisa mengumpulkan modal itu merupakan bagian yang sangat penting dalam investasi. Berkaitan dengan modal tentu kita tahu bahwa sebaiknya uang yang kita pakai berinvestasi itu benar-benar adalah uang-uang yang kita sendiri sudah siap untuk uang itu diinvestasikan, untuk menjadi modal yang baik, atau sering dikenal dengan istilah modal yang dingin. Janganlah pakai modal-modal yang kasih dengan menggunakan uang pinjaman yang berbunga. Itu akan menjebak Anda, karena kalau kita pakai uang-uang yang bersifat pinjaman yang kemudian apalagi berbunga, sementara bunganya terus berjalan setiap bulan, kita akan kewalahan dan tentunya akan sangat mengganggu pola investasi kita. Apalagi juga kita jangan memakai uang-uang yang sebenarnya sudah punya peruntukan khusus. Seperti contoh, untuk membayar biaya sekolah atau biaya kuliah anak Anda, tentunya janganlah Anda pakai untuk berinvestasi, karena itu suatu hal yang sangat tidak baik. Ataupun mungkin ada hal-hal yang lain. Intinya di sini penekanannya adalah bagaimana kita bergulat atau bagaimana kita berjuang dengan modal yang kita miliki. Itu perlu untuk kita sadari. Modal itu tidak datang dengan sendirinya. Modal itu ada proses yang cukup panjang, cukup melelahkan untuk modal itu terkumpul. Maka ketika pun Anda sudah menggunakannya menjadi modal dalam investasi, maka Anda harus menghargai itu. Anda harus benar-benar memperhatikan itu dengan seksama, sehingga Anda tidak menyalahgunakan modal yang ada. Anda tidak membuat modal itu seperti uap yang kemudian lenyap begitu saja. Ini penting ya, untuk bagaimana Anda menyadari dari mana asal-usul modal yang Anda pakai dalam investasi. Itu akan membentuk bagian-bagian penting dalam mindset Anda, sehingga dalam pengambilan keputusan ketika Anda membeli saham, Anda akan sadar, loh, ini modal saya dapat dengan susah payah, kok saya mau beli saham yang bersifat spekulasi. Berbicara tentang modal itu, selain dia tidak datang dengan sendirinya, dia juga tidak akan bertambah dengan sendirinya. Butuh yang namanya usaha untuk mengelola modal yang ada. Di sini butuh kebijakan bagaimana Anda mengelola modal ini dengan benar, yaitu Anda selalu membeli saham yang bagus, yang tepat. Ya, jika memang Anda belum menemukan saham-saham yang berpotensi beggar,
ya masih ada dua pilihan, yaitu pertama, Anda bisa tahan modal itu di RDN Anda, atau yang kedua, Anda membeli saham-saham yang mungkin pergerakannya seperti siput tetapi resikonya rendah dan kemungkinan untungnya juga masih ada walaupun kecil, daripada Anda spekulasi dengan saham-saham yang pergerakannya tinggi, bahkan mungkin hanya dalam hitungan 1-2 minggu itu sudah bisa bahkan beggar berkali-kali. Kemudian Anda masukkan uang Anda di situ, itu kan merupakan suatu hal yang sangat beresiko. Jadi mengelola modal yang Anda miliki ini juga itu bagian penting di dalam berinvestasi. Yang dasarnya dalam investasi itu ya Anda jaga dulu modal Anda. Mengelola modal bukan nanti semua yang kita lakukan itu harus mendatangkan hasil. Semua yang kita lakukan itu secepatnya mendatangkan hasil maksudnya. Enggak. Justru terkadang untuk bagaimana kita bijak mengelola modal itu, ya kita tidak mengapa-apakan modal itu. Karena memang kita melihat situasi memang lagi tidak memungkinkan untuk kita menggunakan modal itu. Maka langkah yang terbaik adalah ya diam. Sampai Anda menemukan peluang-peluang untuk Anda masuk dan pasti menghasilkan hasil yang maksimal. Ini memang butuh kedisiplinan dalam berinvestasi. Tapi kalau Anda benar-benar belajar berinvestasi dengan benar, tidak hanya terfokus pada bagaimana analisa, metode apa yang dipakai, teknik-teknik seperti apa yang dipakai, tetapi Anda lebih banyak berinvestasi dulu pada diri Anda sendiri. Anda bagaimana menjaga emosi Anda tetap stabil, itu akan membuat Anda itu lebih bijak dalam mengelola modal yang Anda miliki. Dan kenapa sebagai seorang investor kita itu bergulat dengan modal yang kita miliki? Karena selanjutnya yang kita harus pahami bahwa hasil dari modal yang kita kelola itu sebenarnya pertanyaannya kita menggunakan itu untuk apa? Ya, sangat sayang modal terkumpul dengan susah payah, kemudian kita mengelola dengan susah payah, tapi pada akhirnya ketika membuahkan hasil justru kita menggunakannya dengan cara yang tidak tepat. Investor yang bijak seharusnya tahu bagaimana dia mengelola dan juga bagaimana dia menggunakan hasil dari modal yang dia kelola. Ini penting teman-teman investor, karena jika tidak akan disayangkan ya, investasi Anda sudah bagus, polanya sudah bagus, tapi tidak dibarengi dengan sikap yang benar dalam menggunakan hasil yang Anda miliki. Makanya menjadi seorang investor itu bagi saya sendiri itu suatu hal yang sangat kompleks, karena mengandung pembelajaran hidup yang sangat dalam. Karena menjadi seorang investor itu bukan cuma tentang bagaimana kita membeli dan menjual saham, tapi lebih kepada bagaimana juga kita mampu menggunakan hasil yang kita dapatkan itu dengan bijak. Harapannya apa yang saya bagikan ini boleh bermanfaat untuk Anda jadi investor yang lebih bijak lagi dan bisa sukses di dalam investasi. Jika Anda punya pandangan yang lain atau mungkin kritik, saran, dan ide-ide yang lain berkaitan dengan topik ini atau berkaitan dengan channel ini, silakan Anda tulis di kolom komentar. Ya, tentu saya berharap itu akan membuat kita lebih bijak lagi dalam berinvestasi. Salam sukses, salam IHSG. Investor harus selalu gembira.